Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi. Selamat tahun baru buat yang belum ketemu. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Karena Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita.
Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah di minggu pertama tahun 2024 ini turun atas seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi, memberkati usaha, pekerjaan, studi anak-anak-Mu, sehingga melalui ibadah pagi hari ini berkat tercurah dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami buka ibadah ini dan kami mohon pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir, dan alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Yesus kita ajaib, Tuhan kita ajaib, rahmat-Nya buat kita terus. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan yakin. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan persembahan yang sudah kita bawa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami di minggu yang pertama di tahun 2024. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan disediakan sepanjang tahun ini. Kami bersyukur kami telah melewati 2023 dan kami yakin Tuhan yang menyertai kami akan tetap terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, pakai persembahan kami menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu, dan pakai hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk membawa kantong persembahan,
pakai kehidupan pribadinya, pakai kehidupan keluarganya, agar selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan dengan kecintaan kepada Tuhan. Tuhan kasih kita segala berkat, tapi berdampingan dengan itu juga ada masalah dalam kehidupan kita tentunya. Bahkan ketika kita sakit, kasih Tuhan buat kita itu gak kurang sempurna. Dan rencananya Tuhan buat kita akan selalu baik. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Lagu ini cerita, walaupun sekarang kita nggak ngerti, tapi kita harus percaya rancangan Tuhan itu selalu sempurna, mendatangkan sejahtera buat kita. Dan saya rasa bukan cuma buat saya pribadi aja, buat orang-orang di sekitar kita. Rancangan Tuhan itu baik. Saya mengundang Saudara Echa untuk maju ke depan.
berdoa bagi firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan penuh yakin, dengan penuh iman. Berdoa agar sepanjang 2024 ini Tuhan memberikan rencananya yang indah. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kini kami menghampiri hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau telah memelihara kami Tuhan di tahun 2023 kemarin. Baik kesehatan kami, pekerjaan kami, semua rencana-rencana kami, Engkau telah menyertainya ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya di tahun 2024 nanti juga Engkau akan sama menyertai kami Tuhan. Engkau akan memelihara setiap langkah kami, setiap rencana kami, setiap harapan dan cita-cita kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi setiap kami, bagi umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Bapak Pendeta nanti Tuhan akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Akan menjadi kekuatan bagi pribadi kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terlebih Engkau berkati Opa, Engkau berkati setiap firman yang akan disampaikan nanti ya Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap yang diucapkan dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melimpahkan berbagai hal yang baik, terutama memberikan kita semua kesehatan dan kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita masuk firman Tuhan. Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini. Satu ayat saja kita baca, nanti ayat lain kita akan baca di poin-poin berikut. Ya, mulai. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Amin. Silakan duduk. Saudaraku, di awal tahun, minggu pertama tahun 2024, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah ucapan Tuhan Yesus yang mengajak murid-murid untuk pergi ke seberang. Saudaraku, setiap kali ada pergantian tahun, kita selalu diingatkan tentang banyak hal, ya, tentang banyak hal yang sudah terjadi, tentang banyak hal yang kita lewati, tentang pengalaman-pengalaman dengan segala pernak-perniknya, ya, dengan segala kejadian ini itunya. Banyak hal yang sudah kita lewati dan itu menjadi kenangan, menjadi pelajaran. Dan saat ini kemudian kita dihadapkan pada tahun yang baru. Ada lembaran kosong yang harus kita isi dengan gambar, dengan tulisan, dengan berbagai aktivitas kita selama perjalanan hidup 1 tahun ke depan. Saudaraku, kemarin di rest area ada pasar seni lukis, saudaraku, pasar lukis. Saya lihat seorang sedang pasang kanvas kosong, saudaraku. Dan dia mulai mengambil kuas, dia keluarkan tintanya, dan dia mulai melukis dari lembaran kosong. Saya tanya, Pak, berapa hari ini selesai? Dia akan gambar lukisan Tuhan Yesus, saudaraku. Dia bilang akan selesai dalam 1 minggu. Ya, 1 kanvas ukuran agak besar, saudaraku, diselesaikan dalam 1 minggu, saudaraku. Dan ternyata, saudaraku, kita harus melukis, menulis bukan 1 minggu saja, tapi untuk periode ini 1 tahun. Lalu step berikutnya, periode berikut 1 tahun. Entah berapa panjang lagi. Ya, entah berapa luas lembaran yang harus kita lukis dan kita tulis, tergantung kita mau menulis dan melukis apa. Nah, dan untuk bisa melakukan itu semua Tuhan Yesus ajak. Ayo, marilah kita ke seberang, tinggalkan yang lama dan menyeberang. Saudaraku, itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Yang pertama, ajakan pergi bersama Yesus. Yesus berkata kepada muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Yang saya baca adalah, dia enggak ajak pergi kemana. Yuk kita pergi ke Jakarta, enggak, saudaraku. Yuk kita pergi ke Lampung karena ada penyeberangan di sana ya, ke Lampung. Menyeberangi Selat Sunda, enggak, saudaraku. Saudaraku, saya pernah pergi ke danau di mana Tuhan Yesus berada. Itu danau yang luas, berombak, dan ombaknya pernah akan menenggelamkan perahu murid-murid, saudaraku. Dan di seberang itu bukan hanya 1 tempat. Di sebelah sini di mana Tuhan Yesus berada, itu Danau Galilea, disebut Danau Galilea. Jadi di pinggir sini ada kota namanya Galilea. Tapi danau itu sendiri di seberang sana ada Tiberias. Orang bilang seberang sana, bilangnya danau apa? Tiberias. Iya. Jadi saudaraku, kalau saudara dengar Danau Galilea, lalu dengar Danau Tiberias, itu danau yang sama. Ada Danau Toba, saudaraku. Di sini beberapa saudara kita dari daerah sana. Ada Danau Toba. Mau di Parapat orang bilang danau apa? Mau di Balige? Tetap Danau Toba ya. Orang Samosir yang di tengah pulau sana bilang danau, tetap satu nama. Tapi Danau Galilea itu ada beberapa penyebutan.
Nah, di antaranya dua yang kita sebut ini, ada Danau Galilea, ada Danau Tiberias. Danaunya sama ya, itu juga. Dan di seberang itu, saudaraku, ada banyak kota-kota lain. Lalu Tuhan Yesus yang ada di tepi Danau Galilea ini, dia bilang, marilah kita ke seberang. Kalau ada orang yang mengajak, marilah kita ke seberang, di sana ada banyak tempat. Apa pertanyaan saudara? Saudara langsung pergi? Saudara langsung ikut? Kemana? Ngapain? Apalagi? Ada banyak pertanyaan kan? Sama seperti saya ingat Abraham, saudaraku. Tuhan panggil, pergilah. Dia nggak tanya kemana, karena Tuhan sudah bilang, pergilah ke tempat yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mengikut saja. Saudaraku, mungkin Abraham itu jujur. Ya. Kadang ada banyak orang jujur. Ya. Kayak saya ini bodoh saudaraku, tapi jujur. Kok gak ada yang ngetawain sih? Kalau bodoh gampang dilihat, kalau jujur perlu waktu. Kalau bodoh bisa divonis sekarang, kamu bodoh. Tapi kalau jujur gak bisa, saudaraku, perlu waktu. Abraham itu jujur, saudaraku. Saya pikir-pikir mungkin agak bodoh. Masa dia gak tanya ngapain tadi ya? Dia gak tanya kemana tadi ya? Dia gak tanya yang lain-lain, tapi dia jujur. Dan kita lihat buahnya sampai hari ini. Murid-murid, saudaraku, Tuhan ajak, ayo kita ke seberang. Mereka juga gak tanya kemana. Ya, Yesus ingin, saudaraku, murid-murid meninggalkan tempat di mana mereka berada, pergi ke satu tempat yang baru, pergi ke lahan yang baru, pergi mengerjakan sesuatu yang baru. 2023 kita tinggalkan. Saudaraku, Tuhan bilang ayo tinggalkan. Mungkin beberapa saudara tanya, ngapain di 2024? Untuk apa berada di 2024? Saudaraku, Tuhan ingin kita tinggalkan 2023 dan kita nggak akan kembali ke sana. Tuhan mau kita ke satu daerah yang baru, mengerjakan sesuatu yang baru, mengolah lahan yang baru. Ya, hidup kita inilah lahan, saudaraku, yang harus kita kerjakan. Di tahun lalu adalah kekurangan ini dan itu, ada banyak. Dalam hidup pribadi, dalam pekerjaan kita evaluasi, ada kekurangan ini dan itu. Dalam keluarga kita koreksi, ada kekurangan juga ini dan itu. Baik di dalam keluarga, hubungan dengan Tuhan, dan lain-lain. Tuhan bilang tinggalkan dan kerjakan sesuatu yang baru di tahun 2024. Ayo kita pergi ke seberang. Ya, sekarang kita sudah ada di 2024. Kita melangkah untuk sesuatu yang baru. Kita nggak tahu seperti apa rimbanya di 2024. Kalau kita dengar kiri kanan, macam-macam, saudaraku ya. Seperti hutan belantara, hutan rimba yang begitu banyak binatang buasnya. Sementara, saudaraku, hari-hari ini kita mungkin sudah ada di satu keadaan yang baik, keadaan yang nyaman, segan ninggalin, saudaraku. Saudaraku, nggak ada kata segan, nggak ada kata males ninggalin, karena mau tidak mau kita harus terus melangkah, kita harus terus berjalan. Tahun yang baru dengan berbagai kemungkinan yang baru, walaupun itu masih misteri, kita harus jalani. Apapun yang terjadi, jangan takut, sebab saudaraku, Tuhan bilang marilah. Ya. Tuhan bilang marilah. Seringkali saudaraku ada banyak pertimbangan, banyak pertanyaan, dan juga tidak sedikit orang yang menunda, bahkan menolak untuk pergi bersama Yesus.
Tapi hari ini, pagi ini saudaraku, saatnya kita mengambil keputusan. Ketika Tuhan Yesus ajak, mari kita bertolak ke seberang. Marilah kita pergi bersama Yesus. Amin. Kenapa mau? Karena bersama Yesus. Saudaraku, tidak semua mau pergi bersama Yesus. Ini penting saudaraku ya. Jangan pikir kalau sekarang Tuhan Yesus itu tidak terlihat dengan mata sehingga kita dengan iman. Nah, ketika dengan iman, enggak semua orang punya iman untuk pergi bersama Yesus. Kan seperti itu. Tapi jangan kita berpikir dulu Tuhan Yesus kelihatan pasti mau. Tuhan Yesus kan udah kasih makan 5.000 orang. Semua lihat. Tuhan Yesus kan sudah sembuhkan orang sakit. Semua orang tahu. Dan waktu Tuhan Yesus ajak, pasti semua orang mau. Salah. Saudaraku, salah. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ketika ada ajakan dari Tuhan Yesus, tidak semua orang mau pergi. Dalam peristiwa di tepi danau ini saudaraku, ternyata tidak semua orang mau ikut ajakan Yesus. Murid-murid dan sebagian orang yang ada di sana memang mau ikut Yesus. Ya, tapi tidak semua orang. Mengapa orang lain enggak mau? Kenapa kita enggak mau ambil keputusan untuk ikutin ajakan Tuhan Yesus? Yang pertama saudaraku, karena senang berada di zona nyaman. Iya. Karena senang berada di zona nyaman. Saudara, di tepi danau, di tepi pantai, ada rasa tenang, rasa nyaman, teduh. Sama seperti saudara kalau liburan kan ada yang milih ke pantai gitu ya. Kenapa? Nyaman, ada pemandangan laut yang luas dan lain sebagainya, saudaraku. Saudara, semua orang mencari rasa nyaman. Dan dengan berbagai upaya itu diperjuangkan. Untuk apa kita bekerja? Lalu kita memilih kemudian pekerjaan yang lebih baik lagi. Supaya hidup bahagia, hidup nyaman. Dan ketika diminta meninggalkan zona itu, zona nyaman itu, keadaan nyaman itu, kita berpikir, kalau saudara bekerja di satu tempat merasa nyaman, enak, yang bikin nyaman apa sih saudaraku kerja itu? Ya, bosnya baik, gaji, apalagi jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ya udah, pokoknya udah nyaman dari sana. Jadi berbagai alasan. Ada yang gajinya kecil tapi betah, kan gitu ya? Karena lingkungannya gitu. Lalu waktu diajak pindah, gajinya lebih gede. Uang bukan segalanya, cie-cie. Tapi saya nggak pernah dengar saudara ngomong uang bukan segalanya. Nggak ada yang ngomong ke saya seperti itu. Kenapa? Karena takut saya bilang, tapi segalanya perlu. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Ya. Tapi ini udah nyaman banget, nggak mau saudaraku. Karena lingkungannya. Tapi ada yang memang mengejar. Karena di sana gaji lebih besar, pindah. Alasannya di sini udah gajinya kecil, lingkungannya nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi umumnya kalau sudah merasa nyaman, nggak mau saudaraku. Ada yang mau, satu yang membuat nyaman, diajak pindah nggak mau. Saudaraku, sama seperti orang-orang di pantai itu. Enggak semua mau pergi, saudaraku, karena rasa nyaman. Di pantai tinggal duduk-duduk, angin sepoi-sepoi sambil nikmatin makanan ini dan itu. Nah, hidup juga seperti itu, saudaraku. Ya, orang suka zona nyaman. Seneng, termasuk saya. Gitu ya, termasuk kita semua. Kenapa saudaraku seneng pada enggak mau pergi, tadi di zona senang zona nyaman. Yang kedua,
nggak punya keberanian mengambil resiko. Ya, hitung-hitungannya banyak saudaraku. Kalau harus ke seberang gitu ya, harus ke seberang. Kan sudah enak di pantai, lalu harus pergi ke seberang. Di seberang itu ada apa? Melewatin laut dan lain sebagainya. Bagi banyak orang berada di tepi pantai adalah nikmat dan aman, nyaman. Nggak ada resiko apapun, nggak ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan, nggak ada yang unpredictable, nggak ada saudaraku. Itu di pantai umumnya seperti itu. Tapi kalau ke seberang saudaraku, kalau menyeberangi laut, naik perahu, wah saudaraku, ada banyak resiko di sana. Saudaraku, satu kali anak-anak muda kita pergi, yang dulu nih ya, pergi ke Tanjung Pasir terus mau menyeberang ke pulau apa begitu. Pulau apa? Untung Jawa. Bukan Untung Sumatera ya. Untung Jawa. Ada Jawa, orang Jawa yang diuntungkan ini. Terus saudara-saudara, mulai ada yang nggak mau ikut, ada yang seneng dan lain sebagainya. Kenapa saudaraku? Karena di perahu itu nanti kan ada di perjalanan ada ombak dan lain sebagainya. Jadi saudara, tidak semua mau pergi bersama Yesus saat itu, karena enggak semua orang berani ambil resiko. Saudaraku, di minggu pertama ini saya ingatkan saudara, Tuhan ajak kita pergi menyeberang. Rimbanya kita enggak tahu, di tengah perjalanan ada ombak seperti apa kita enggak tahu. Tapi marilah kita pergi. Marilah kita ikuti karena Yesus yang ajak. Resikonya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Marilah kita hadapi bersama Yesus. Di perjalanan ini yang ketiga, ada hambatan dan ada tantangan. Saudaraku, apalagi ketika baru mulai melangkah, kita harus benar-benar punya keberanian. Ya, mengambil keputusan itu harus ada keberanian. Lihat ke depan, ada tantangan, ada hambatan. Tapi jadikan hambatan itu sebagai tantangan yang memacu kita untuk terus melaju, untuk terus maju. Dalam peristiwa ini saudaraku, ketika Yesus di tepi pantai Galilea, tantangannya apa saudaraku? Hambatannya apa? Tidak semua orang mau putuskan tali pengikat perahu yang tertambat. Iya, saudaraku, perahu itu tertambat di pinggir pantai, diikat supaya enggak ke bawah arus. Nah, untuk pergi bersama Yesus, tali itu harus diputuskan. Ya, saudara-saudaraku, hambatan untuk melangkah di tahun 2024 ini ialah ada ikatan-ikatan, ada belenggu yang menghambat saya dan saudara untuk melangkah bersama Yesus. Apa hambatan itu saudaraku? Apa belenggu, apa tali yang perlu kita putuskan? Saudaraku, kita harus putuskan tali yang mengikat kita, ikatan-ikatan itu harus kita putuskan, antara lain ikatan masa lalu. Ya, ikatan masa lalu, kita semua punya masa lalu. Ada masa lalu yang kelam, masa lalu yang membuat kita kalau ingat gitu jadi down, ada rasa bersalah, ada rasa sedih. Ya, masing-masing memori yang lalu itu kalau teringatkan muncul macam-macam saudaraku ya, muncul macam-macam. Apalagi kalau yang baper saudaraku ya. Saudaraku, kalau itu kita bawa, itu jadi beban di tahun 2024 ini. Tinggalkan, gampang enggak? Enggak, saudaraku ya. Enggak. Kita harus berusaha putuskan tali ikatan masa lalu. Ada ikatan dosa.
Pernah kita berbuat dosa? Enggak usah ditanya, karena kita adalah manusia berdosa. Ya, kita berbuat dosa karena memang kita berdosa. Tapi kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita punya kekuatan untuk meninggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Ambil keputusan untuk berjalan bersama Yesus dalam kebenaran. Tinggalkan dosa. Ada ikatan keduniawian lainnya. Saudaraku, ada hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita berat untuk melangkah bersama Yesus, yang membuat kita berat untuk taat pada Yesus. Ikatan keduniawian. Saudaraku, seorang mengajarkan kepada anak-anaknya, jangan cari uang. Carilah kebahagiaan. Kalau cari uang, cari harta, nggak pernah ada berhentinya, nggak pernah ada habisnya. Tapi anak-anak muda sekarang atau kita semua kan gampang jawabnya. Bagaimana bisa bahagia kalau itu yang paling salah. Ya, saya katakan pada saudara, saudara bisa punya uang banyak, harta banyak, tapi bisa jadi saudara tidak bahagia. Berhenti mengejar uang dan harta, artinya kerjalah sewajarnya, jangan sampai bermimpi untuk punya uang segudang, karena itu bisa jadi sama sekali tidak akan membahagiakan saudara. Pergilah bersama Yesus. Ada uang atau enggak ada uang, ada harta atau enggak ada harta. Berjalanlah bersama Yesus dan Anda akan bahagia. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kalau kita putuskan ikatan-ikatan itu, kita akan melangkah bersama Yesus. Saudaraku, yang kedua, takut menghadapi badai dan gelombang. Saudara, saat berangkat semuanya baik-baik saja. Tadi ada kesaksian di Januari, berangkat baik-baik saja. Saudara, sekarang Januari minggu pertama ini berangkat nih kita, mau menyeberang. Keadaan baik-baik saja. Saudara tahu besok ada badai? Bulan Maret ada gempa bumi? Dalam keluarga bisa terjadi macam-macam. Bahkan di negara pun sulit diprediksi, saudaraku. Tetapi saudaraku, Yesus yang ngajak. Ya, Yesus yang ngajak. Jadi saudaraku, waktu berangkat memang enggak ada badai. Kenapa mau pergi bersama Yesus? Karena enggak ada badai. Tapi jangan pikir di tengah laut sana enggak ada badai. Saudaraku, satu ketika saya naik kapal, semua perjalanan aman, enak. Biasanya saudaraku kalau saya ke Lampung saya tidur, nah begitu naik kapal saya makan dan tidur. Dan bangun biasanya udah langsung siap-siap, itu udah di dekat pantai. Jadi udah dekat dermaga. Kok nggak nyampe, udah lihat jam, kayaknya perjalanan sudah 3 jam kok nggak nyampe. Saudaraku, ternyata ombak besar, padahal sudah begitu dekat. Air itu sampai naik ke atas, itu berapa meter atau karena gelombang tinggi, saudaraku. Kadang-kadang bukan hanya di tengah perjalanan, tapi di ujung jalan pun bisa terjadi badai. Nah, tapi kita kan tahu bakal terjadi ini dan itu, tapi kenapa mau? Yang pertama, karena Yesus yang ajak. Ini saudaraku. Karena Yesus yang ajak. Marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa kita mau? Karena Yesus yang ajak. Kalau orang lain yang ajak, kalau orang lain yang antar, jangan mau, kata Risma tadi. Jangan mau diantar orang lain, jangan mau diajak orang lain ya. Yesus yang ajak, ikut saudaraku. Dan ternyata perginya enggak sendiri, Yesus bersama-sama juga dalam perahu. Jadi yang pertama Yesus yang ngajak. Enggak seperti calo, ayo ke Bandung. Saudara naik bus ke Bandung, calonnya ikut enggak? Enggak, Yesus enggak seperti itu. Yuk,
kata Tuhan Yesus. Bertolak ke seberang. Lalu Yesus juga bareng-bareng bersama-sama masuk dalam perahu itu. Nah, saudara-saudaraku, karena Yesus ada dalam perahu, Yesus yang ajak ketika terjadi badai. Murid-murid yang takut, yang khawatir mendapatkan pertolongan. Saudaraku, Yesus dituliskan ada di buritan kapal. Buritan kapal adalah tempat yang aman, ya, yang biasanya diberikan kepada penumpang istimewa. Dia ada di belakang, jadi yang berperang di depan itu jurumudi dan lain sebagainya. Tapi penumpang yang istimewa itu ditaruh di buritan kapal. Nah, Yesus ditempatkan di sana. Artinya, saudaraku, Yesus dapat tempat terbaik. Iya. Pertanyaannya, saudara, kita mau tempatkan di mana Yesus dalam keluarga kita? Kita mau tempatkan Yesus di mana dalam kehidupan pribadi kita? Ya. Kalau kita tempatkan Yesus di sembarangan tempat, biasanya Yesus ada di hati, amin. Di mana di hati? Di tempat yang paling dalam sampai enggak terdeteksi, saudaraku. Iya, enggak diberi peran, enggak diberi apapun. Nah, saudaraku, saat murid-murid takut, mereka bangunkan Yesus. Dengan kuasa yang ajaib, Yesus cuma berkata apa, saudaraku? Danau, tenanglah. Diam, tenanglah. Saudaraku, sama seperti yang dialami murid-murid, yakinlah, saudara dan saya sebagai orang percaya juga akan mengalami badai, gelombang. Kemungkinan itu selalu ada. Tetapi yakinlah, ada dahsyatnya pertolongan Tuhan untuk kita semua. Amin. Ya, hari ini putuskanlah, mari kita pergi bertolak ke seberang bersama Yesus. Bersama Yesus ada pertolongan, bersama Yesus ada pendampingan, bersama Yesus ada kasih sayang yang mendampingi kita sepanjang perjalanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Musa berkata kepada Tuhan, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak bersamaku. Marilah saudaraku, kita mau belajar dari Musa. Kalau Tuhan gak suruh kita jalan, kalau gak bersama Yesus, gak usah kita pergi. Murid-murid mau pergi karena ada Yesus bersama mereka. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita sama-sama berdiri. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
Petugas perjamuan kudus saya undang maju ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah lautan yang akan kita jalan seberang. Mungkin terlihat di pandangan saudara pagi ini satu awan yang begitu gelap di depan. Mungkin terlihat di pandangan saudara ini keadaan yang menakutkan di tengah lautan itu. Saudaraku, apapun dan keadaannya kita nggak pernah tahu. Tapi bukankah Yesus sendiri yang mengajak kita? Yesus sendiri mau bersama kita. Kalau nggak bersama Tuhan, kita nggak pergi. Saya nggak mau pergi kalau nggak bersama Tuhan. Saya takut, saya nggak berani. Tapi karena ada Tuhan, marilah kita melangkah di tahun 2024 ini. Katakan, ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di setiap jalanku. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan, tak perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Yes. Dalam Yesus, dalam Yesus. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita, katakan pada Tuhan, bila Kau tak beserta, tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bapa di sorga, terima kasih buat bekal firman di depan kami. Begitu luas samudra yang harus kami jalani. Kami nggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Kami nggak tahu apa yang akan kami lakukan nanti yang Tuhan kehendaki. Tapi hari ini kami ambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuntunlah di jalan yang Kau kehendaki. Sehingga hidup kami berkenan pada Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Beri kami keberanian untuk memutuskan tali-tali yang mengikat. Tali masa lalu kami, tali ikatan dosa kami. Tali keterikatan kami pada hal-hal duniawi.
Tuhan, beri kami keberanian memutuskan agar perahu hidup kami bisa berlayar bersama Tuhan yang membawa kami kepada tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, biar perjamuan kudus yang Tuhan Yesus hadir di dalamnya membekali kami, memberi kami kekuatan untuk melangkah di tahun 2024 ini. Tuhan memberkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkatilah kami semua, berkati orang tua, berkati anak-anak yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sehingga kami selalu diteguhkan, dikuatkan dan diberkati oleh kehadiran Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini kembali. Kau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu dalam roh, ku tetap Tuhan, kemuliaan dan berjalanlah denganku. bila Engkau tak bersamaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Ku tetap Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan, sama-sama kita berdiri. Nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darah Yesus tercurah dari salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menyembuhkan penyakit kita, dan semua perjanjian Tuhan akan digenapi oleh persekutuan dengan darah Yesus pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan daku.
Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kita mengangkat tangan kita bersyukur bersama. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku kalah, kini ku dipilih. Yes, amin, haleluya. Oh, sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat dulu kalah, kini ku dipilih. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang yang tersesat, tapi oleh anugerah Tuhan kami diselamatkan. Tuhan menemukan kami di lumpur dosa dan membawa kami ke batu karang yang hidup. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bawalah kami ke tempat yang Kau kehendaki, sehingga tahun 2024 ini jadi satu tahun, satu masa di mana hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat perjamuan kudus. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, baik anak kecil, orang dewasa yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati keluarganya, rumah tangganya, berkati sekolahnya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatan, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Hari ini minggu pertama, biasanya dari malam tahun baru dan minggu pertama ada ayat yang dipersilakan saudara bisa ambil. Saudara yang sudah ambil di malam tahun baru tentu tidak ambil lagi, ya. Yang belum ambil silakan ambil. Kita nyanyikan pujian ini kembali, refnya saja. Dipersilakan, ada dari sini, ya. Dua. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi Kau dah pimpinku, Tuhan pegang tanganku. Apa yang terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi Kau dah pimpinku, Tuhan pegang tanganku. Apa yang
terjadi esok, aku tidak mengerti, tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang tangan. Kita sama-sama berdiri. Tapi ku tahu Dia pimpinku. Tuhan pegang tanganku. Terima kasih Tuhan. Kami nggak tahu hari esok. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang atur langkah kami, Tuhan bawa kami ke tempat yang Tuhan mau. Dan itu selalu indah dan membahagiakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati korban persembahan, Tuhan memberkati persepuluhannya. Dari sorga Tuhan membuka pintu berkat, memelihara, mencukupkan sepanjang tahun ini, bahkan lebih lagi, sehingga setiap anak-anak-Mu merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang indah setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang, sertai dan lindungi kami semua, sehingga kami terus berada bersama Tuhan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa